Shalom, salam sejahtera buat saudara sekalian. Saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang saudara berikan kepada saya dari EE Indonesia untuk bisa menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur karena pada kesempatan ini kami masih bisa mendengar firman Tuhan lagi. Kami sadar bahwa kami terbatas dalam pikiran dan pengertian akan firman-Mu. Karena itu kami mohon tuntunan Roh Kudus memimpin pikiran kami, bekerja di dalam hati kami dan juga kehendak kami. Supaya kami mengerti firman, mempercayainya dan melakukan firman ini dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami sadar kami orang berdosa. Mohon pengampunan atas segala dosa salah kami. Supaya tidak menghalangi kami mendapatkan berkat firman-Mu pada kesempatan ini. Kami juga berdoa semua peralatan yang kami pakai untuk menunjang pemberitaan firman. Tuhan boleh tolong jauhkan dari segala macam gangguan, kerusakan, kemacetan. Yang sekiranya mengganggu kami di dalam mendengar firman. Tolong hamba-Mu di dalam menyampaikan, biarlah isi hati Tuhan, kehendak Tuhanlah yang dinyatakan dalam firman-Mu. Kami siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, tema yang diberikan kepada saya ini tema yang unik, yakni berani hidup atau berani mati. Berani hidup atau berani mati. Saya akan membacakan satu ayat dari Kisah pasal 1 ayat 8. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Beginilah bunyinya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, EE adalah satu organisasi yang terlibat di dalam pemberitaan Injil di dunia ini. Dan karena itu menurut saya ayat Kisah 1 ayat 8 ini menjadi salah satu dasar yang penting bagi amanat agung kita. Juga di dalam Matius pasal 28, pergi jadikan semua bangsa muridku. Ini ayat-ayat yang sangat familiar dan menjadi dasar bagi setiap upaya pemberitaan Injil. Setiap pekerjaan pemberitaan Injil di kolong langit ini. Dan saya membacakan ayat yang berkaitan dengan pemberitaan Injil, tapi kelihatannya tidak berhubungan dengan tema kita, yakni berani hidup atau berani mati. Tapi nanti saya akan jelaskan bagaimana hubungannya. Tapi terlebih dahulu saya mau kita mempelajari teks ini. Dan nanti kita melihat bagaimana itu berhubungan dengan tema yang kita bahas hari ini. Nah, saudara-saudara, kamu akan menjadi saksiku. Kalau kita lihat konteks ayat ini, kamu di situ itu sebenarnya adalah para rasul, para murid-murid Yesus minus Yudas Iskariot. Karena Yesus akan segera naik ke surga. Lalu dia berikan pesan kepada murid-murid. Kamu, berarti kamu di sini itu adalah murid-murid. Maka ketika dikatakan kamu akan menjadi saksiku, berarti para rasul itu akan menjadi saksinya Tuhan. Meskipun secara konteks kata kamu di situ merujuk kepada para rasul, itu bukan berarti bahwa yang akan menjadi saksi itu hanya para rasul. Kalau yang akan menjadi saksi hanya para rasul sudah mati semua. Maka pekerjaan kesaksian itu siapa yang akan mengerjakan lagi? Jadi sekalipun secara konteks kamu di situ merujuk pada para rasul,
Tetapi sebenarnya menjadi saksi itu adalah tanggung jawab semua orang percaya. Kita bisa melihat bahwa di dalam banyak bagian kitab suci ada orang-orang yang non-rasul, orang-orang yang bukan rasul. Tapi mereka disebut sebagai saksi Tuhan. Misalnya dalam Kisah Rasul pasal 22 ayat yang ke-20. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu. Berarti Stefanus itu disebut saksi. Stefanus jelas bukan rasul. Stefanus adalah seorang diaken. Salah satu dari 7 diaken yang dipilih untuk melayani meja. Atau pelayanan diakonia. Tapi sekalipun dia hanya pelayanan, tugas utamanya pelayanan diakonia. Tapi Stefanus memberitakan Injil. Dan dia disebut sebagai Stefanus saksimu. Lalu di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-13. Dikatakan, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku. Dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia. Antipas saksiku. Antipas ini siapa? Itu butuh penjelasan panjang. Tapi yang pasti si Antipas ini itu tidak termasuk di dalam golongan rasul. Murid-murid langsung dari Yesus. Maka Antipas disebut saksi Tuhan. Lalu dalam Wahyu 17 ayat yang ke-6. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Saksi-saksi Yesus ini merujuk kepada orang-orang yang menjadi murid Kristus lalu akhirnya bersaksi tentang Kristus. Maka dari sini kita bisa lihat bahwa sekalipun secara konteks kamu itu adalah para rasul, tetapi sesungguhnya semua orang percaya itu adalah saksi Tuhan. Maka saya saksi Tuhan, saudara adalah saksi Tuhan. Mereka yang percaya Kristus juga adalah saksi Tuhan. Kita semua saksi. Nah, kamu akan menjadi saksiku. Saya ingin membahas teks ini, kata-kata penting di dalam teks ini. Yang pertama adalah menjadi saksi. Secara eksplisit dikatakan bahwa para murid itu akan menjadi saksi Tuhan. Apa itu saksi? Seorang saksi adalah seorang yang mengetahui dengan persis satu perkara. Makanya kalau hanya dengar isu-isu saja itu tidak bisa jadi saksi. Seorang saksi adalah seorang yang tahu persis suatu perkara. Tahu persis dia bercerita sesuai dengan apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya. Itu adalah saksi. Karena itu kalau seorang dikatakan sebagai saksi Kristus atau saksi Tuhan, artinya orang itu tahu persis sesuatu tentang Kristus. Dia tahu, dia mengenal Kristus. Dia tahu kebenaran tentang Kristus. Dia tahu kehendak Kristus. Dan karena itu dia lalu menceritakannya pada orang lain. Itu saksi. Karena itu saudara, seorang saksi itu adalah seorang yang bercerita apa yang dia tahu. Seorang yang bercerita apa yang dia kenal. Maka Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 ini kalau kita lihat di dalam terjemahan Contemporary English Version. Dia mengatakan, then you will tell everyone about me. Dan kamu akan menceritakan kepada semua orang tentang aku. Maka seorang saksi itu seorang yang bercerita tentang Tuhan atau tentang Kristus. Karena itu apabila kita disebut sebagai saksi Kristus, berarti kita harus tahu tentang Kristus. Setelah itu kita menceritakannya. Kalau mau menceritakan tapi tidak mengerti apa-apa tentang Kristus, yang diceritakan apa? Pasti yang diceritakan kebohongan. Tapi kalau mengerti dengan benar apa atau siapa Kristus itu dan kebenaran-kebenarannya, tapi tidak mau menceritakannya, bagaimana bisa menjadi saksi?
seorang yang sakit, seorang perempuan muda yang sangat senang bercerita tentang Yesus. Dan dia bercerita banyak orang tentang Yesus. Tapi karena ayahnya seorang bankir yang harus berpindah-pindah tempat, akhirnya ketika orang tua pindah tempat dia terpaksa ikut. Begitu dia ikut di sana, dia kehilangan kesempatan untuk bercerita tentang Yesus. Tapi di tempat yang baru dia berusaha mencari orang-orang. Akhirnya dia menemukan ada sebuah pabrik di mana ada banyak wanita ada di sana bekerja di pabrik itu. Lalu dia pergi ke sana dan dia bercerita tentang Yesus, bercerita tentang Yesus. Tapi satu hari dia sakit. Karena dia sakit, dokter melarang dia untuk bangun dari tempat tidur. Dia hanya boleh di tempat tidur beberapa belas bulan. Tapi sementara dia terbaring di tempat tidur, kerinduan untuk bercerita tentang Yesus kepada orang banyak itu terus menggelora di dalam dirinya. Dalam kondisi seperti itu, dia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Dia cuma mengambil kertas dan menulis kerinduan hatinya itu. Setelah dia menulis kerinduan hatinya itu, nanti melalui cerita yang agak panjang, puisi kerinduan hatinya itu akhirnya sampai ke tangan seorang musisi dan memberikan musik kepada puisi itu. Lalu akhirnya puisi itu menjadi sebuah lagu. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus, dan seterusnya. Ku suka menuturkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasihnya. Itu saksi. Maka saksi itu tahu kebenaran dan bercerita. Kalau tahu kebenaran tapi tidak cerita, bukan saksi. Mau cerita tapi tidak tahu kebenaran, itu juga bisa-bisa jadi saksi dusta. Nah, karena itulah maka kita dipanggil untuk menjadi saksi. Kita pertama-tama mengenal siapa yang mau kita saksikan dan punya tekad untuk menceritakan. Satu hal yang perlu kita perhatikan adalah bahwa Yesus tidak menyuruh murid-muridnya bersaksi, tapi menjadi saksi. Dan di bagian kitab suci yang lain juga begitu. Misalnya dalam perjanjian lama di Yesaya 43 ayat 10 dikatakan, kamu inilah saksi-saksiku. Kamu inilah saksi-saksiku. Jadi kita dipanggil bukan untuk bersaksi, tapi untuk menjadi saksi. Kristus memerintahkan murid-muridnya bukan untuk bersaksi, tapi untuk menjadi saksi. Itu bukan berarti bersaksi salah. Karena bagaimanapun juga kita harus bersaksi. Tapi secara eksplisit dikatakan, bukan dikatakan bersaksi, tapi menjadi saksi. Nah, saudara-saudara, apa bedanya bersaksi dan menjadi saksi? Saya pikir-pikir, coba saudara pikirkan ini. Seorang yang bersaksi, dia belum tentu jadi saksi. Tapi seorang yang jadi saksi, dia pasti bersaksi. Saya ulang. Seorang yang bersaksi belum tentu jadi saksi. Tapi seorang yang menjadi saksi tidak bisa tidak bersaksi. Oke. Untuk memudahkan kita mengerti ini, saya kasih gambaran begini. Kadang-kadang kalau ada orang mengklaim sesuatu terhadap orang lain, sudah jangan menghakimi. Kamu jangan menghakimi. Jangan hakimi saya, atau jangan hakimi dia. Saudara perhatikan ini. Kita bisa menghakimi orang, walaupun kita bukan hakim. Tapi yang namanya hakim, tidak bisa tidak harus menghakimi orang.
Saya bisa menghakimi orang tanpa saya menjadi hakim. Tapi kalau saya jadi hakim, saya tidak bisa tidak harus menghakimi orang. Saya bisa bersaksi tanpa menjadi saksi. Tapi saya tidak bisa menjadi saksi kalau saya tidak bersaksi. Mengertikah saudara? Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mengerti apa yang dikatakan Roh. Kalau kita hanya disuruh untuk bersaksi, maka kita hanya akan bersaksi ya pada saat dimana kita bersaksi. Misalnya saya ikut satu kebaktian lalu bersaksi. Ya sudah, naik mimbar lalu bersaksi 10 menit selesai. Atau di persekutuan doa. Ada orang biasa di persekutuan doa ada acara kesaksian. Lalu seorang bangun lalu dia bersaksi. Ya sudah, habis itu kesaksiannya selesai. Berarti bersaksi bisa, aktivitas bersaksi itu hanya pada momen tertentu. Tetapi menjadi saksi itu merujuk kepada keseluruhan hidupnya. Oke. Saya pendeta. Apakah saya ini pendeta hanya waktu saya di gereja? Tidak, bukan. Kalau saya di rumah, saya tetap pendeta. Saya di jalan, saya tetap pendeta. Saya di pasar, saya tetap pendeta. Saya di dalam negeri atau di luar negeri, saya tetap pendeta. Berarti kependetaan itu melekat pada saya dimanapun saya berada. Nah, kita ini menjadi saksi. Menjadi saksi itu artinya melekat dalam hidup kita. Maka dimanapun hidup kita, di rumah jadi saksi, di gereja jadi saksi, di jalan raya jadi saksi, di pasar jadi saksi. Maka dimanapun kita berada. Sewaktu saya olahraga, saya tetap pendeta. Nah, sewaktu saya pergi ke pasar, saya tetap pendeta. Dimanapun dan apapun saya buat, tetap kependetaan itu melekat pada saya. Nah, demikian juga jadi saksi. Kalau orang hanya sekedar bersaksi, ya sudah. Saat dia ngomong 10 menit, ya sudah dia bersaksi. Tapi setelah itu, tidak. Tapi menjadi saksi, artinya seluruh hidupnya itu adalah kesaksian. Jadi waktu dia di jalan raya, naik mobil atau naik motor, itu kesaksian. Waktu mau lewat lampu merah, mau stop atau tidak, itu kesaksian. Waktu tawar ikan atau sayur di pasar, nah itu kesaksian. Waktu bersikap terhadap orang-orang jahat yang menyakiti kita, yang menjahati kita, yang mengecewakan kita, itu kesaksian. Maka di mana saja saya berada, itulah kesaksian saya. Apapun yang saya buat itu adalah kesaksian saya. Maka saya bukan hanya bersaksi, tapi saya menjadi saksi. Maka jikalau orang Kristen dikatakan menjadi saksi, sekali lagi, seluruh hidupnya itu adalah kesaksian bagi atau tentang Kristus. Bukan hanya saat dia memberitakan Injil, bukan hanya saat dia berkhotbah atau dia melakukan aktivitas-aktivitas rohani lainnya. Dengan kata lain, sikap, perbuatan, tutur kata dari seorang Kristen itu sebenarnya adalah kesaksian dia. Sekarang pikirkan, apakah ketika saudara berbuat ini dan itu, berkendaraan, menawar jualan di pasar, atau berjualan di pasar, ikut ujian di sekolah, mengerjakan tugas-tugas kuliah, apakah saudara menjadi saksi? Apakah ketika saudara berpakaian, cara saudara berpakaian,
atau memperlakukan pembantu di rumah tangga dan lain sebagainya. Apakah ketika saudara berkata-kata, saudara telah menunjukkan perilaku sebagai seorang saksi? Kalau tidak, maka saudara gagal menjadi saksi. William Barclay menceritakan bahwa seorang yang namanya H.M. Stanley, dia bertemu dengan David Livingstone di Afrika Tengah. Dan Stanley sempat tinggal beberapa saat dengan Livingstone. Dan belakangan Stanley membuat sebuah pengakuan atau statement. Dia bilang begini, jika saja saya tinggal bersamanya lebih lama lagi, saya tidak perlu didorong untuk menjadi Kristen. Walaupun dia tidak pernah berbicara tentang itu kepada saya. David Livingstone tidak mengajak Stanley menjadi Kristen. Tapi Stanley berkata, jika saya hidup dengan dia lebih lama, saya pasti jadi orang Kristen. Kenapa? Itu pasti karena David Livingstone telah menjadi saksi dalam hidupnya setiap hari. Dan kesaksiannya itu dilihat oleh Stanley. Seorang penginjil pernah dikirim ke suatu desa di Afrika. Supaya dia bercerita tentang Yesus. Dia diutus oleh suatu lembaga misi. Tinggal di sana. Tapi saudara, setelah dia tinggal cukup lama, beberapa bulan, bahkan sampai 1 tahun, tidak ada satu orang pun yang percaya kepada Yesus dan dibaptis. Dia dianggap gagal. Maka lembaga misinya menarik dia kembali. Mereka menggantinya dengan penginjil yang lain. Dan penginjil yang kedua ini aktif memberitakan Injil, cerita tentang Tuhan Yesus. Dan saudara-saudara, waktu diceritakan tentang Yesus kepada orang-orang kampung itu yang sama sekali belum pernah dengar tentang Yesus. Aneh bahwa mereka belum pernah dengar tentang Yesus. Padahal penginjil yang pertama itu 1 tahun tinggal di desa mereka. Tapi mereka belum pernah dengar tentang Yesus. Begitu penginjil yang kedua datang dan bercerita tentang Yesus. Yesus itu maha kasih. Yesus itu mengampuni. Yesus itu memperhatikan orang susah. Yesus itu memperhatikan orang sakit. Dia merangkul orang-orang yang terbuang sampah masyarakat. Dia selalu berada dan memihak orang-orang kecil yang diperlakukan secara tidak adil. Itu semua cerita tentang Yesus seperti itu. Lalu orang-orang kampung itu bilang sabar. Kalau orang seperti ini, Yesus yang kamu ceritakan, sebenarnya kami sudah tahu dia. Tahu dari mana? Yesus itu pernah tinggal 1 tahun di kampung ini. Yang mereka maksudkan dengan Yesus itu adalah penginjil pertama itu. Mungkin adalah kegagalan dari penginjil pertama karena sepanjang 1 tahun dia tidak pernah ngomong apa-apa tentang nama Yesus. Terlepas dari persoalan itu. Tapi bahwa kelihatannya dia hidup sedemikian rupa. Memperlakukan orang lain sedemikian rupa. Berkata-kata sedemikian rupa. Sampai ketika identitas sifat Yesus diceritakan penginjil kedua. Orang-orang ingat dia. Kalau begitu itu Yesus pernah tinggal 1 tahun di sini. Itu rumahnya di sana. Berarti penginjil pertama memang telah menjadi saksi. Bahkan dicurigai sebagai Yesus. Karena itu maka hidup kita harusnya menjadi saksi. Setiap kita dipanggil untuk menjadi saksi. Dan pada akhirnya itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik
dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itu ciri hidup saksi Kristus. Ya, siap menjadi saksi? Ini yang pertama. Sekarang yang kedua. Saya ingin menjelaskan kata saksi. Sekalipun tadi saya sudah bahas menjadi saksi, tapi waktu seorang disebut sebagai saksi, apa artinya saksi itu? Kalau kita memeriksa kata saksi ini dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, maka dalam bahasa aslinya itu martus. Ya, saudara lihat Kisah 1 ayat 8, witness di dalam bahasa Inggris, martus di dalam bahasa Yunani. Maka seorang saksi, seorang martus. Menariknya saudara, kata martus ini mempunyai akar kata yang sama dengan martir. Martus, martir. Martir itu adalah orang yang mati syahid atau dibunuh karena kesaksian mereka tentang Kristus. Itu martir. Coba kita bandingkan ayat-ayat ini ya. Kisah 22 ayat 20. Dalam Kisah 22 20, dan ketika darah Stefanus saksimu. Stefanus saksimu. Di dalam Alkitab bahasa Inggris King James. And when the blood of thy martyr Stephen. Perhatikan. Tadi Stefanus saksimu itu diterjemahkan martir Stephen. Berarti saksi itu martir. Lalu Wahyu pasal 2 ayat yang ke-13. Ada kata-kata Antipas saksiku. Kalau kita lihat di dalam versi King James. Dikatakan Antipas was my faithful martyr. Lagi-lagi kata saksi di situ itu diterjemahkan martir. Itu berarti ada hubungan antara martus, saksi, dan martir, orang yang mati syahid. Bagaimana hubungannya? Saya kutipkan dari The Dictionary of the Biblical Imagery. Dikatakan begini. Di dalam kitab Wahyu, kata Yunani untuk saksi atau martir telah mengenakan makna yang lebih jauh ini. Para saksi memberi kesaksian tentang kematian Yesus yang menyelamatkan, dapat memeteraikan kesaksian itu dengan kematian mereka sendiri. Coba kita lihat ayat-ayat yang diberikan ya dari kutipan tadi. Wahyu 6 ayat 9. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat bahwa di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh. Jadi jiwa mereka telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Jadi ada kesaksian. Coba kita lihat kembali ayat ini. Ya. Oleh karena kesaksian, ada kata kesaksian. Tapi di atasnya jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh. Berarti ada hubungan antara jiwa yang dibunuh, mereka yang dibunuh dengan kesaksian. Lalu Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudara lihat lagi ayat ini. Di bagian bawah tidak mengasihi nyawa sampai ke dalam maut. Tapi itu ada hubungan dengan kesaksian. Berarti kesaksian ada hubungan dengan mati. Lalu Wahyu 17 ayat 6. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus. Dan darah saksi-saksi Yesus. Darah orang kudus berarti mati. Dan saksi-saksi Yesus. Berarti saksi itu ada hubungan dengan darah, itu kematian syahid. Apa arti semua ini?
artinya adalah sebagaimana yang dikatakan William Barclay, seorang saksi harus bersedia menjadi martir. Menjadi saksi berarti menjadi taat apapun resikonya. Ya, seorang saksi Tuhan memang harus bersedia sebagai martir. Apakah saudara siap jadi saksi Tuhan? Apakah saudara bersedia jadi martir karena kesaksian itu? Apakah saudara siap dibunuh karena kesaksian saudara? Itu tentu tidak gampang. Waktu saya bertobat dan terima Yesus pertama kali, ada api yang bergelora di dalam dada. Dan saking semangatnya untuk melayani dan beritakan Injil, saya bahkan sampai berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, kalau boleh saya minta adalah kehormatan bagi saya kalau saya bisa mati martir, mati syahid di dalam pelayanan. Rela, berani mati. Setelah saya berdoa begitu dan akhirnya saya terus melayani. Lalu belajar, baca-baca buku sejarah. Lalu saya membaca buku The Fox of Martyr, kisah kematian orang-orang percaya karena kesaksian mereka. Lalu saya baca ada yang dipenggal kepalanya. Saya baca ada yang digergaji. Saya baca ada yang dicabut kuku-kukunya. Saya baca ada yang bahkan sampai disula. Kayu diruncingkan tajam. Lalu minta maaf ditusukkan dari lubang pantatnya. Masuk sampai di sini seperti sate. Lalu dipajang-pajang di jalan. Dan berbagai macam penderitaan lainnya. Saya jadi takut dan ngeri. Akhirnya saya datang pada Tuhan lagi. Tuhan, saya memang dulu pernah minta dalam kebodohan supaya mati martir. Tapi rasanya mengerikan Tuhan. Kalau boleh saya minta saya cabut kembali doa seperti itu. Tapi tidak ada jawaban dari Tuhan. Waktu saya berdoa minta jadi martir, ya Tuhan juga diam saja. Sekarang saya berdoa mau tarik kembali juga diam saja. Jadi saya juga tidak tahu apakah permohonan saya yang pertama yang Tuhan kabulkan nanti atau yang kedua. Akhirnya saya bilang, Tuhan, saya rasa saya sudah salah berdoa mungkin. Tapi kalau memang ternyata Tuhan memang menetapkan juga seperti itu, saya yakin saya pasti murtad. Kecuali Tuhan menguatkan saya. Kecuali Tuhan berikan keberanian dan kekuatan. Karena saya tidak mau seperti Petrus yang yakin tidak menyangkal, tahu-tahu menyangkal duluan. Karena itu saudara, yang terpenting memang bukan kita berani mati atau tidak. Tapi kalau memang Tuhan menghendaki itu, maka dengan kekuatan dari Dia, dengan keberanian dari Tuhan, kita bisa menjadi martir, mati karena kesaksian kita. Menjadi saksi, tapi juga saksi itu hubungannya dengan martir. Saya mau tambahkan satu hal lagi. Yang ketiga adalah kata ku. Kamu akan menjadi saksiku. Jelas karena yang ngomong ini Yesus, maka ku di situ itu adalah Yesus. Maka murid-murid atau orang-orang percaya itu dipanggil untuk menjadi saksinya Yesus. Ini penting untuk ditekankan karena hari-hari ini ada banyak orang yang bersaksi, melayani,
Tapi yang ditonjolkan bukan Tuhannya, bukan Kristusnya. Yang ditonjolkannya adalah dirinya. Yang ditonjolkan adalah kejahatan masa lampaunya. Yang ditonjolkan adalah gerejanya. Yang ditonjolkan adalah pendetanya, sekolah teologianya, aliran gerejanya, denominasinya, dan lain sebagainya. Saya pernah mengundang dalam persekutuan kami seorang yang masih sekolah teologi di tingkat akhir untuk berkhotbah di persekutuan itu. Lalu di dalam khotbah itu dia terus berkata, guru saya bilang bla 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 bla. Berikut lagi, guru saya bilang bla 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 bla. Guru saya bilang, saya hitung. Guru saya bilang 1, guru saya bilang 2, 3, terus 17 kali guru saya bilang. Jadi setelah dia khotbah selesai, kita tahu banyak tentang apa yang gurunya bilang. Ada juga kisah, ini teman saya menceritakan pengalamannya. Dia hadir dalam sebuah gereja, lalu pendeta berkhotbah. Ya, tidak lagi membicarakan firman, tapi cerita anaknya yang pertama itu lagi kuliah di Australia, cerita banyak. Anak saya yang kedua itu ada di Berlin, anak saya yang ketiga itu ada di Amsterdam. Pokoknya cerita semua tentang anaknya. Selesai pulang, jabatan tangan di muka pintu gereja. Lalu teman saya ini jabat tangan di tangan pendeta. Terima kasih Pak. Dengan mendengar Bapak khotbah 1 jam, saya menjadi lebih mengenal anak-anak Bapak. Berarti dia bersaksi. Tapi ternyata yang ditonjolkan itu adalah anak-anaknya. Dan bukan Kristus. Ini jelas salah. Jikalau seorang bersaksi atau melayani atau berkhotbah dan pendengarnya tidak menemukan atau tidak mengenal Kristus dari kesaksian atau khotbahnya, menurut saya ada yang tidak beres dengan kesaksian itu. Saya teringat satu pengalaman ketika saya satu kali berkhotbah dari surat Ibrani. Dan tema khotbah saya adalah Kristus yang terbaik. Lalu saya menunjukkan setelah menjelaskan konteks surat Ibrani, lalu saya menunjukkan bahwa penulis surat Ibrani sedang mengemukakan superioritas Kristen, terutama tokohnya Kristus dibandingkan dengan seluruh sistem Yudaisme. Maka Kristus lebih tinggi dari Harun. Kristus lebih tinggi dari Musa. Kristus lebih tinggi dari ini. Dan semua sistem korban. Kristus yang terbaik. Dan pada akhirnya saya menyimpulkan, jikalau Kristus yang terbaik adalah kebodohan untuk melepaskan Kristus dan mencari ganti dengan lain. Orang yang melepaskan Kristus, cari lain. Itu sama seperti buang emas, ganti seng. Pada waktu saya berkhotbah begitu dan selesai khotbah, jemaat berjabat tangan. Seorang pegang tangan saya dan dia bisik telinga saya. Dia bilang, Pak, terima kasih. Mendengar khotbah Bapak, saya tambah kagum dengan Kristus. Wah, kalimat itu saya ingat sampai hari ini. Dan saya lalu berpikir, ini harus menjadi prinsip saya bahwa setiap kali saya berkhotbah, orang harus tambah kagum pada Kristus. Jangan kagum pada saya. Kalau saya bersaksi berkhotbah, terus orang tambah kagum pada saya, tapi tidak bertambah kekaguman pada Kristus, saya kira ada yang salah di sana. Ini penting karena kita adalah saksi Kristus dan bukan saksi kita sendiri. Bandingkan dengan Yohanes Pembaptis, dia seorang saksi Kristus. Yohanes 1:19. Dan inilah kesaksian Yohanes. Di bagian bawah dia bilang, aku bukan Mesias. Dia sadar, dia tidak bisa disejajarkan dengan Mesias.
Seandainya dia mengaku dirinya Mesias, mungkin orang sudah angkat dia jadi raja. Dalam Yohanes 1 ayat 26-27. Yohanes menjawab mereka, aku membaptis dengan air, tapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Berarti Yohanes menonjolkan Kristus di atas dirinya walaupun dia sendiri nabi. Pada kesempatan berikutnya dia bersaksi lagi tentang Kristus di Yohanes pasal 1, 29-34. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ayat 30. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air. Supaya ia dinyatakan pada Israel. Lalu di bagian akhir ayat 33. Dialah itu yang membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Dia inilah anak Allah. Pada kesempatan berikut lagi Yohanes 1 ayat 36. Dia berkata. Lihat anak domba Allah. Lalu di Yohanes pasal 3 ayat 30. Dia harus makin besar. Tapi aku harus makin kecil. Maka Yohanes Pembaptis itu saksi Tuhan yang benar. Waktu dia bersaksi bukan dirinya yang ditonjolkan. Tapi Kristus yang dia tonjolkan. Nah sekarang setelah saya bahas itu mari kita berpikir. Tema kita adalah berani hidup atau berani mati. Tadi saya sudah menjelaskan soal jadi saksi. Menjadi saksi itu artinya seluruh hidup kita adalah kesaksian. Di rumah, di gereja, di pasar, di jalan, waktu ngomong, waktu berbuat ini, berbuat itu, apa saja, seluruh hidup kita adalah kesaksian. Nah, kalau modelnya seperti itu atau pengertiannya seperti itu, bukankah itu harus dilakukan oleh orang hidup? Karena mayat tidak bisa bikin apa-apa. Mayat tidak bisa bersaksi seperti itu, tidak bisa menjadi saksi. Yang menjadi saksi adalah kita yang masih hidup. Nah, karena itu kalau saya hidup, maka saya harus menjadi saksi Kristus. Kalau saya hidup, maka saya harus menampilkan Kristus melalui tutur kataku, menampilkan Kristus melalui cara berpakaianku, menampilkan Kristus melalui medsosku, Facebookku, Twitterku, Instagramku, WA-ku. Saya harus menampilkan Kristus melalui cara saya memperlakukan pembantu, cara saya berjualan, cara saya menawar jualan, dan lain sebagainya. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang hidup. Termasuk di dalam aktivitas memberitakan Injil. Kan mayat tidak bisa beritakan Injil. Yang bisa beritakan Injil adalah orang hidup. Berarti menjadi saksi itu hanya bisa dilakukan oleh orang hidup. Kalau kamu hidup, kamu harus menjadi saksi. Tapi kalau menjadi saksi, masalahnya saksi itu ada hubungan, martus ada hubungan dengan martir. Berarti kalau saya bersaksi, berarti ada kemungkinan saya mati syahid. Ada kemungkinan saya mati martir. Siapkah saya? Walaupun belum tentu saya mati martir. Tapi kalau Tuhan kehendaki itu dan beri kekuatan untuk itu, berarti saya bisa mati karena kesaksian saya. Maka intinya begini. Kalau kamu hidup, kamu harus jadi saksi. Waktu kamu jadi saksi, ingatlah ada kemungkinan mati karena kesaksian. Sekarang di Indonesia memang kita walaupun kadang-kadang ditekan, tapi kan belum seberapa dibandingkan dengan penderitaan-penderitaan yang hebat pada masa lampau, awal kekristenan, atau bahkan juga bisa di masa depan. Seandainya terlepas daripada konsep teologi apa yang dipegang tentang akhir zaman.
Tapi seandainya kita harus hidup pada masa aniaya besar, kita harus hidup pada masa antikristus berkuasa, maka penderitaan-penderitaan yang hebat itu bisa terjadi bagi para saksi Kristus. Dan dalam kondisi semacam itu, beranikah dan siapkah? Maka tema kita ini adalah berani hidup atau berani mati. Coba saudara pilih. Nggak bisa pilih. Sekarang hidup bukan? Kalau hidup harus jadi saksi Kristus. Tapi waktu kamu bersaksi tentang Kristus, waktu kamu menjadi saksi Kristus, sadarlah ada kemungkinan jadi martir. Maka siap juga untuk itu. Kalau Tuhan menentukan kamu untuk itu, Dia pasti berikan kekuatan untuk itu. Yang penting jangan merasa diri hebat. Siapa yang siap mati itu Tuhan? Saya. Ya, Petrus juga begitu. Akhirnya menyangkal Tuhan. Tapi kalau Tuhan beri kekuatan, misalnya Polikarpus, uskup Smyrna, yang ditangkap dan digiring ke stadion. Lalu dia disuruh menyangkal Yesus. Jikalau kamu tidak menyangkal Kristus, maka putus. Lalu dia bilang, Tuhan yang terhormat, 87 tahun saya mengenal Kristus. Belum pernah sekalipun dia mengecewakan saya. Apakah saya harus menyangkal dia dalam waktu 1 menit? Tidak. Sekalipun Tuhan bisa memisahkan kepala saya dari tubuh saya, tapi Tuhan tidak bisa memisahkan hati saya dari hati Yesus. Dan hari itu api dinyalakan dan Polikarpus dibakar hidup-hidup di dalam api tersebut. Kekuatan dari Tuhan. Rasul Andreas menurut kisah Eusebius, dia sampai ke Ethiopia, lalu dia memberitakan Injil di sana, musuh Injil menangkap dia dan menghukum dia dengan disalibkan. Tapi hukum salib ex rux decusata. Tuhan Yesus disalibkan, kepala di atas kaki di bawah. Kalau Petrus di Roma menurut tradisi, kepala di bawah, kaki di atas. Tapi Andreas itu ex rux decusata. Pada waktu dia hendak disalibkan dalam salib rux decusata, Andreas bilang, izinkanlah saya bicara dengan salib. Akhirnya diizinkan dia bicara dengan salib. Lalu dia menghadap salib dengan tatapan yang kelihatannya jauh sekali. Lalu dia bilang, hail the precious cross. Oh, salib yang mulia. Hati ini sudah sangat rindu untuk bertemu Sang Guru Maha Agung. Bawalah aku ke sana, oh salib. Bawalah aku, bawalah sekarang. Andreas naik salib itu dan dia disalibkan. Tapi sementara dia disalibkan, dikatakan bahwa dia menyanyikan lagu-lagu pujian. Oh, tentu saja bukan enak, pasti menderita. Tapi kekuatan dari Tuhan diberikan. Tapi juga kerelaan hati untuk itu. Polikarpus, Andreas, Petrus, Paulus, semua rasul yang lain. Hidup mereka untuk menjadi saksi. Tapi karena kesaksian juga bisa membawa kematian. Banyak di antara mereka yang mati karena kesaksian mereka. Semua rasul mati syahid. Kita tidak hitung Yudas ya. Semua rasul mati syahid. Kecuali Rasul Yohanes yang hidup sampai masa tua di Efesus, Turki. Tapi yang lain mati syahid.
Tapi mereka mati syahid dan memuliakan Tuhan juga. Hidup memuliakan Tuhan, mati memuliakan Tuhan. Makanya pada waktu di Yohanes pasal 21 itu kan, Petrus dinubuatkan. Waktu engkau muda, engkau akan pergi kemana saja engkau mau. Tapi waktu engkau tua, engkau akan diikat tanganmu dan dibawa ke tempat di mana engkau tidak menghendakinya. Terus Yohanes memberi keterangan, hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Tuhan. Petrus akan mati dan memuliakan Tuhan. Berarti bukan hanya hidup yang bisa memuliakan Tuhan. Mati pun bisa memuliakan Tuhan. Hidup bisa memuliakan Tuhan kalau kamu jadi saksi. Mati bisa memuliakan Tuhan kalau kamu mati dalam kebenaran, apalagi mati syahid. Karena itu kita tidak tahu. Yang mati syahid itu, mati martir itu ditetapkan Tuhan jumlahnya. Kalau seandainya kita ditetapkan untuk itu, siaplah. Tapi kalau tidak, siaplah untuk hidup menjadi saksi bagi Tuhan. Maka dengan hidup dan menjadi saksi atau mati karena kesaksian, hidup kita memuliakan Tuhan, mati kita memuliakan Tuhan. Satu hari babi curhat sama sapi. Karena babi kelihatan sedih, sapi tanya, "Kenapa, Bi? Kenapa kamu murung sekali?" Lalu babi bilang, "Saya ini sedih. Kenapa? Karena nama saya ini dijadikan bahan makian oleh manusia. Kalau orang ada emosi, dia maki, babi kau. Ada salah, babi kau. Tapi jarang orang bilang sapi kau. Kok kenapa nama saya terus dibawa babi? Lalu sapi bilang, "Hei Bi, kau tahu kenapa bedanya kau dengan saya? Kalau saya ini sapi, saya hidup berguna, mati juga berguna. Karena waktu saya hidup, saya berguna bagi Tuhan kita, yakni tenaga saya dipakai untuk bajak sawah, untuk angkut barang, dan membantu pekerjaan Tuhan kita. Tapi waktu saya mati, daging saya juga berguna. Bisa jadi sate sapi, daging sapi, seih sapi, dan sebagainya. Tapi kau babi, coba, kau itu baru berguna saat kau mati. Jadi sate babi, jadi babi kecap, babi rica dan sebagainya. Tapi selama kau hidup, coba manfaatmu itu apa? Kau hanya makan, tidur, tidak ada manfaat. Baru berguna waktu mati. Itulah sebabnya saya lebih berharga dari kamu. Hidup berguna, mati berguna. Kau hidup tidak berguna, mati baru berguna. Celakalah kita kalau sampai hidup tidak berguna, mati juga tidak berguna. Itu lebih buruk dari babi itu. Karena itu saya tanya, berani hidup atau berani mati? Hidup atau mati? Hidup atau mati? Harus berani dua-dua. Kalau hidup, jadi saksi Tuhan. Kalau karena kesaksian itu kita mati, biarlah mati dengan memuliakan Tuhan. Seperti para martir. Hidup atau mati, mati atau hidup. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami dengar. Kami dipanggil menjadi saksi. Tapi ternyata di balik kesaksian itu ada kemungkinan juga para saksi itu mengorbankan nyawa mereka dan mati karena kesaksian itu. Kami tidak tahu hidup kami seperti apa. Saat ini kami hidup dan kami sadar tugas kami adalah menjadi saksi Tuhan. Tolong kami supaya kami tidak jadi saksi bagi diri sendiri, saksi bagi kelompok kami, bagi organisasi kami, bagi aliran kami, tapi saksi bagi Kristus.
Tapi kalau dengan kesaksian kami itu kami harus atau kami ditetapkan untuk mati, kami pasti tidak akan kuat. Kecuali Tuhan berikan kekuatan bagi kami, biarlah kami siap dan rela untuk itu. Dan mati dengan memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar, menasihati, menegur, menguatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berani hidup atau berani mati?